Sekarang kita pindah kepada kitab yang berikutnya. Alhamdulillah. Yang tafsir selesai. Sekarang ke kitab Man Jadda Wajadda. Kemarin halaman berapa ya? Halaman 5. Ya betul, halaman 5 baris nomor berapa? Mungkin ada yang masih lupa. Walillahi darul Imam As-Suyuti sudah ini. Wanailu sawaradi sudah. Illa man syafa'an sakil jaddi. Ini ya. Wala yablu illa man kasyafa'an sakil jaddi. Sudah. Belum. Wala yablu, dan tidak bisa sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yablu, dan tidak bisa sampai, tidak mencapai kepada ilmu illa man, kecuali siapa orang. Illa man, kecuali siapa orang, fa'il ya, fa'il dari yablu. Illa man, kecuali siapa orang, kasyafa, yang menyingsingkan, menyingkap, membuka, siapa man, ansakil jaddi, dari betis kesungguh-sungguhan. Dari betis kesungguh-sungguhan. Menyingkap itu artinya betis ini biasanya kan ada sarung atau ada celana. Jadi kalau sungguh-sungguh bekerja, maka sarung atau celana itu disingkap, disingsingkan, dibuka supaya bergerak cepat. Jadi ansakil jaddi, dari betis kesungguhan. Wasyammaro, dan bergegas-gegas siapa man. Syammaro, bergegas. Wa tazala alahu, dan uzlah ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa ya? Berpisah. Apa berpisah ini? Ya berpisah, menjauhi. Jangan berpisah, menjauhi. Wa tazila, dan menjauhi siapa man ahlahu, kepada keluarganya man. Seperti kalian sekarang kan menjauhi keluarga, jauh dari bapak, jauh dari ibu. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Ini menjauhi keluarga. Wasyadda, dan mengikat siapa man al-mizaro, kepada sarung. Mizar, sarung, mengikat. Wa khadha al-bihar, dan menyelami siapa man al-biharo, kepada lautan. Maksudnya lautan ilmu. Menyelami lautan ilmu. Wa khalatu al-ijajah, dan mencampuri siapa man al-ijajah, kepada jurang-jurang. Menunjukkan bahwa dia betul-betul berusaha masuk ke dalam lautan dan masuk ke jurang-jurang. Saking apanya bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Walazama, dan terus-menerus siapa man at-taradduda, kepada bolak-balik. Apa bolak-balik? Bahasa Indonesia bolak-balik, ya taraddud, bolak-balik. Ilal abwabi, kepada pintu-pintu. Fi lailid daji, di malam yang gelap. Di malam yang gelap. Wa halaku alal fadhail, dan berkumpul. Halako arti asalnya melingkar. Melingkar artinya berkumpul, ya seperti kalian sekarang berkumpul, melingkar atau duduk bareng. Alal fadhail, atas orang-orang yang utama, orang-orang yang lebih. Fadhail dari kata fadil, orang yang lebih, orang yang unggul, orang yang utama. Wa qanaso, dan mencari, menyelidiki siapa man. Wa qanaso, dan menyelidiki, meneliti siapa man asyawarida, kepada
kepada yang jarang. Syawarid jarang ketemu. Apa ya, ilmu itu kan jarang ketemu. Seperti kemarin sudah saya terangkan, karena ilmu itu adalah barang berharga, maka mencarinya tidak gampang. Kalau yang tidak berharga, maka mencarinya mudah. Saya ibaratkan kemarin dengan barang yang tidak berharga. Kemarin contoh saya adalah sampah. Sampah tidak usah mencari, tinggal lewat saja, di jalan sudah banyak sampah. Tapi kalau yang berharga, misalnya apa, HP, HP di jalan tidak ada, HP tidak berharga. Ya, uang banyak, misalnya 100.000, di jalan tidak ada, maka mencarinya harus berusaha. Itu kalau barang. Sekarang diumpamakan dengan orang, sudah ya lebih menjurus. Contoh saya manusia yang bisa main HP. Manusia yang bisa main HP adanya di pondok pesantren apa di perguruan tinggi. Di rumah banyak, di kardu juga banyak, di pasar juga banyak, karena tidak ada harganya. Orang yang main HP di pasar, di kardu, pertelon juga banyak, karena tidak ada harganya. Tapi orang yang bisa baca kitab, yang bisa baca kitab, di kardu ada tidak? Tidak ada. Di pertelon? Tidak ada. Ya, jadi jarang, karena ini barang berharga. Ya, begitu. Baik, wa min kalami Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan setengah dari perkataannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini Amirul Mukminin, khalifah yang nomor 2. Makamnya beliau Umar bin Khattab, makamnya ada di kota mana? Tidak tahu. Ada di kota Mekah, di Masjid Nabawi. Seingat saya sebelah barat, kumpul dengan makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul. Ketika dia menjelang wafat, dia minta izin agar dia dimakamkan di dekat makamnya Nabi. Masya Allah. Jadi kalau kalian berdoa bukan sekarang, biasanya kalau ada permohonan amin, bukan, ya itu ya bagus juga, tapi yang bagus gunakan doa-doa kalian di mustajabah sebelum buka puasa. Itu waktu mustajab. Sebelum buka puasa nanti itu minta kepada Allah agar kalian disampaikan oleh Allah bisa ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Juga makamnya Umar bin Khattab di kota Madinah, di Masjid Nabawi radhiyallahu anhu. Ini perkataannya Umar bin Khattab. Tafakkahu qabla an tusawwadu. Tafakkahu, belajarlah kamu semua. Tafakkahu, belajarlah kamu semua, qabla an tusawwadu, sebelum dibuat terhormat siapa kamu semua. Qabla an tusawwadu, sebelum dibuat terhormat atau dihormati. Dihormati kamu semua. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata siapa Imam Nawawi rahimahullah. Keterangannya nanti saya barengkan dengan keterangan yang perkataannya Umar bin Khattab. Imam Nawawi dalam setahu saya ada 2 Imam Nawawi. Imam Nawawi pertama yang ada tadi disebut ini
Bahkan beliau banyak mengarang kitab. Kalau di pondok pesantren banyak dibaca kitabnya adalah, kemarin saya perjalanan Pontianak membaca kitab ini waktu ada pertemuan, kitab Arba'in. Arba'in Nawawi itu karangannya Imam Nawawi. Arba'in Nawawi. Terus ada kitab lagi adalah Al-Adhkar. Al-Adhkar itu karangannya Imam Nawawi. Yang agak besar ada, alhamdulillah saya punya kitab Syarah Hadis. Hadis Sahih itu karangannya Imam Nawawi, Syarah Hadis Muslim. Nama kitabnya adalah Al-Minhaj. Itu karangannya Imam Nawawi. Terus ada fikih juga yang tebal berapa jilid tentang muhadzab. Muhadzab sudah diaji oleh kalangan-kalangan, sudah dibaca dengan lancar, kalangan ulia sudah membaca kitab muhadzab. Kitab muhadzab itu sarahnya, keterangannya ada, yaitu lupa saya. Syarahnya muhadzab itu adalah Majmu'. Alhamdulillah ada yang tahu ini, Ustadz siapa ini. Majmu' ini karangannya Imam Nawawi. Alhamdulillah saya punya Majmu', ini karangannya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini, kada saya terangkan panjang, ini asal dari Palestina, An-Nawa. An-Nawa ini Palestina. Kenapa saya terangkan panjang? Karena di Indonesia ada Imam Nawawi. Namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau ini Imam Nawawi, kan yang dari Jawa Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Yang saya tahu kitabnya beliau adalah Marah Labid, syarahnya Bidayatul Hidayah. Karena Imam Ghazali, Imam Nawawi Al-Bantani itu mengarang kitab Marah Labid. Insya Allah banyak santri yang mengaji. Yang ditulis di sini ada Imam Nawawi yang dari Palestina. Rahimahullah. Maknahu, adapun maknanya perkataan Umar bin Khattab ini, maksudnya kembali kepada Umar bin Khattab. Ijtahidu, berjuanglah, berusahalah kamu semua, fi kamaliah liyatikum, di dalam melengkapi keahliannya kamu semua. Wa antum, dalam keadaan hal ya, wa antum dalam keadaan, antum adapun kamu semua, attibaun adalah pengikut. Attiba jamak taksir dari tabiun atau tabiun, pengikut. Qabla antasiru, sebelum jadi siapa kamu semua. Qabla antasiru, sebelum jadi siapa kamu. Sadetan adalah tuan-tuan, gusti-gusti. Sadetan itu jamak taksir dari sayyidun, banyak-banyak tuan, banyak-banyak gusti. Fa innakum, maka sungguhnya kamu semua. Idza sirtum, apabila jadi siapa kamu semua. Sadetan adalah tuan. Apa tuan? Gusti atau pembesar. Sadetan adalah gusti, tuan, sayyid. Jamak mufradnya sayyid. Sadetan jamak taksir dari sayyidun. Sadetan adalah gusti atau tuan atau yang dimuliakan. Matbu'in, yang diikuti. Matbu'in, yang diikuti. Tuan atau gusti yang diikuti. Imtana'tum, maka tercegah siapa kamu semua. Imtana'tum, maka tercegah siapa kamu semua. Minat ta'allumi, dari belajar. Minat ta'allumi, dari belajar. Kenapa?
lirtifai manzilatikum, karena tingginya posisinya kamu. Kamu sudah jadi orang terhormat, maka gengsi kalau mau belajar, gengsi kalau mau bertanya. Karena lirtifai manzilatikum, karena tingginya posisinya kamu semua, sudah tinggi posisinya, maka kamu tercegah untuk belajar. Wa kasrati asghalikum, kenapa tidak mau belajar? Karena sibuk, banyak kesibukanmu. Wa kasrati asghalikum, dan banyaknya kesibukanmu. Wa hadza makna qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ini adalah adapun ini makna adalah makna arti qaulil Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Saya terangkan dulu sebelum membaca perkataannya Imam Syafi'i. Perkataan Umar bin Khattab tadi yang disarah, yang diterangkan oleh Imam Nawawi, bahwa kita harus belajar sebelum menjadi orang yang dimuliakan, sebelum menjadi orang yang dihormati. Kalian semua ini, anakku, kalian semua ini sekarang adalah masih santri-santri yang belajar, masih bisa bertanya. Kamu tidak gengsi kalau bertanya, ini mas, ini mbak, maksudnya apa, kok saya tidak paham. Bisa kamu gunakan itu sekarang. Tanya ke teman, tanya ke ustadz, tanya ke ustadzah, bisa tanya. Kalau tidak mengerti langsung tanya. Gunakan itu kesempatan untuk bertanya. Kalau kalian sudah keluar dari masa belajar, sudah lulus dari pondok pesantren, ketika pulang kamu sudah naik derajatnya. Kata orang kampung, kamu bukan orang biasa, kamu sudah naik derajatnya menjadi ustadz atau ustadzah. Jadi kalau kamu lewat itu, kamu orang tidak menyebut kamu biasa. Kalau kamu asli namanya misalnya Bukhari, setelah datang boyong, selesai wisuda pondok pesantren, setelah pulang maka semua orang mengambil, oh Ustadz Bukhari, Ustadz Bukhari, Ustadz Bukhari. Misalnya tadi siapa yang bisa menjawab wasilah ya? Siapa tadi yang bisa? Nazilah. Ketika sudah lulus dari pondok, orang kalau kamu lewat nanti, minggir, Ustadzah Nazilah mau lewat. Ya. Betul begitu ya. Apalagi kalau lewat kemudian sedang berdiri, maka yang berdiri itu langsung duduk begini. Ustadzah Nazilah mau lewat. Kalau kamu datang ke acara, maka sebelum turun, maka sandal-sandal kamu rebutan orang-orang untuk membalikkan supaya rapi sandalnya. Ayo tuh sandalnya Ustadz Fahmi, ayo. Rapikan. Itu sandalnya Ustadz Fahmi, ayo cari barokah. Kalau kamu sudah begitu, kamu sudah kamu dituankan, sudah dimuliakan. Maka kalau sudah begitu, kamu tidak bisa bertanya. Misalnya kamu membaca kitab salah, wal jaradu, saya ini dengar lama cerita ini.
Jadi pakai bahasa Madura. Wal jaradu, yang membaca adalah ustaz ini. Wal jaradu ben jaradu beleng. Wal jar salah. Wal jaradu ben labeng. Wal jaradu labeng. Padahal labeng nikah jaradu artinya benih labeng tapi beleng. Tapi ustaz salah. Ustaz ada bu wal jaradu ben labeng. Pasantren ngocak kiai apa jauh? Jaradu benih labeng kiai. Apa jauh? Beleng. Salah ke? Benih labeng beleng. Boh, pakai omat tahu boy jauh. Saya bener kiai na apa santri? Santri tapi kiai na gengsi, tidak mau mengakui salah. Kalau tahu jong labeng beleng ya kan anu apa ngapur ke labeng. Wal ardu berbom. Ya apa jom? Ardu bani bom ke? Apa jom? Bumi ke? Sebenar kiai apa santri? Tapi kiai na gengsi. Oh, tahu ke? Bumi je kan dia bom je orang tu. Lah, rezeki laki boleh. Karena ampun tadi kiai gengsi kalau mau disalahkan. Wal hinziru benceleng. Wal hinziru benceleng. Kiai, apa jawab? Salah boleh kiai. Apa kelebon hinziru beni celeng kiai. Apa jawab? Celeng. Wah, kalau mau tahu boy, celengnya tak celeng benar jong. Celengnya celeng benar. Lah. Nah, ini kamu tadi kiai atau tadi ustadz sudah malu mau bertanya, maka mumpung sekarang kalian belum jadi ustadz, belum jadi ustadzah, maka harus banyak belajar sesuai dengan perkataannya sahabat Umar bin Khattab. Banyaklah belajar. Mana sudah lanjut ini. Wah, waktunya karena kalian istiqomah, sekarang waktunya masih banyak ini. Masih ada 13 menit. Alhamdulillah. Tafaqquh qabla an turasah. Fa idza ra'asta fala sabila tafaqquh. Ini sama dengan tadi. Tafaqquh, belajarlah siapa kamu. Belajarlah siapa kamu. Qabla an turasah, sebelum dibuat kepala siapa kamu. Kita dicetak bahasa Madura. Tidak dibuat kepala. Kita sebut napa jangkela kiai, kita sebut lora, kita sebut ustad, kita sebut ustad. Jadi kita belajar mumpung anturasa sebelum dibuat kepala. Fida ra'astah, apabila dibuat apabila dibuat kepala siapa kamu, fala sabila ila tafaqquh, maka tidak ada jalan kepada belajar. Mulai berarti ustaz saya tanya melarat cek kau tanya boleh orang lain pakun tak diberitahu tetap tidak mau, apalagi mau bertanya saja tidak mau. Yang jelas saya alami di masyarakat, mungkin kalian tahu ini, banyak kiai-kiai kampung, banyak itu artinya saya menemukan beberapa kali. Kalau mimpin tahlil,
Kalau di kampung, tahlil atau acara yang memimpin doa adalah kiai kampung. Itu bacaannya banyak yang salah. Banyak yang salah. Saya lupa bacaan apa yang salah. Banyak yang salah itu. Tapi karena sudah kiai, kalau diberitahu dia marah. Wah, saya ini kiai, saya ini ustadz. Baca yang salah itu. Apa ya? Ya lama nanti kalau saya ingat apa yang salah itu. Bacaan Al-Quran ini bisa salah ya. Al-Quran bisa salah. Yang salah wiritan biasanya ini bukan kiai, tapi pasti sepengetahuan kiai kampung. Bacaan sebelum sholat biasanya di kampung-kampung ada zikir sebelum sholat untuk memanggil jamaah. Ada zikir sebelum sholat. Ya Allahu gimana tiga? Ya Allah terus. Hu ya Muhammad terus. Ya Abe, bagus, santri saya sudah pinter semua. Ya Abe, tapi di kampung banyak yang dibaca ya Abu Bakar, itu salah. Ya Allahu ya Muhammad ya Abu Bakar ya Siddiq. Nah, ini salah. Bukan ya Abu. Salah. Karena apa salah? Karena tidak tahu ilmu nahu, dan yang punya musola bapak kiainya juga tidak tahu. Kalau disalahkan juga tidak mau. Yang betul bukan ya Abu Bakar, tapi ya Abu Bakrin. Kenapa dibaca Abu Bakrin? Ayo siapa dijawab yang tahu? Tadi yang menjawab Putri. Sekarang saya tanya bagian Ustadz. Ayo Ustadz dijawab. Ya Tori Ustadz. Bagus. Munade apa namanya Ustadz? Munada mudhof dibaca nasob. Bagus Ustaz. Munada mudhof dibaca nasob. Nasobnya dengan fathah bajer dengan alif karena termasuk isim yang 5 asmaul khamsah, yaitu ya Abu Bakrin. Kalau di kampung-kampung ya Abu Bakrin ya Siddiq. Bahkan ini sekarang tidak ada. Ini kejadian nyata. Saya masih kecil di musola Putra. Ini ada yang melakukan seperti ini. Ini cerita. Insya Allah sekarang kalian tidak tahu. Itu ada santrinya saya ingat namanya santri ini bawaan Kiai Haji Syarqawi, bawa santri ini dari suku Cina. Jadi orang Cina, dia masuk Islam kemudian dibawa oleh Kiai mondok ke Madura. Ketika saya kecil, dia datang ke pondok pesantren di sini, kemudian dia melakukan seperti tadi, zikiran sebelum sholat. Saya masih ingat, kemudian dibentak oleh kiai karena kiainya alim, kiainya tahu. Kalau kiainya tidak tahu ya dibiarkan saja. Begini dia salahnya. Saya sengaja tidak sebut namanya karena ini walaupun bukan bulan puasa tetap tidak boleh ghibah ya, menggunjing orang tidak boleh. Namanya ya saya tidak sebut, toh percuma kalian juga tidak tahu karena ini tidak kumpul dengan alumni yang lain karena dia orang Cina. Mungkin saya tanya kemarin ketika saya ke Kalimantan, mungkin dia sudah kembali ke komunitas Cinanya di Kalimantan. Namanya tidak saya sebut.
Dia menyebut begini, ya Allahu ya Muhammad, ya Abu Bakar, ya Siddiq, ya Umar, Umar wa Ali. Ya. Jadi yang Utsman itu dia tidak tahu. Umarnya ada dua, ya Umar wa Ali. Ya. Ini saya masih ingat, saya masih kecil, langsung oleh Bapak Kiai dibentak, salah. Dia bilang, ya Umar wa Ali. Ini sangat sangat gampang diketahui, gampang. Tapi kalau yang tadi ya Abu Bakar itu yang agak perlu ilmu nahwu yang lebih tinggi. Yang Abu Bakar tadi tidak bisa kecuali ustadz yang pinter ini, terutama Ustadz Rizal ya, yang pinter. Baik, mana sudah? Aduh, tidak terasa ini sudah kurang 6 menit kita mengaji. Wa qala Malik bin Dinar, dan berkata siapa Malik bin Dinar, rahimahullah, semoga merahmatihu kepada Malik bin Dinar Allah, siapa Allah. Wa man talabal ilmah di nafsi fal qalilu minhu yakfihi. Man adapun orang, tolaba adalah mencari siapa man, al ilma kepada ilmu, li nafsihi untuk diri sendiri nyaman, dirujuk kepada man. Man adapun orang, tolaba adalah mencari siapa man al ilma kepada ilmu, li nafsihi untuk diri sendiri nyaman. Fal qalilu adapun ilmu yang sedikit, fal qalilu adapun sedikit, minhu dari ilmu, yakfi adalah mencukupi apa qalil, hu kepada man. Fal qalilu adapun sedikit, minhu dari ilmu, yakfi adalah mencukupi apa qalil, hu kepada man. Waman adapun orang, tolabah adalah mencari siapa man. Tolabah mencari, artinya mencari. Tapi saya sering mendengar tolabah tidak diartikan mencari. Kalau bahasa Indonesia apa kadang artinya tolabah? Ada yang tahu bahasa Indonesia? Bukan mencari, tapi apa? Menuntut, pintar, menuntut ilmu. Tolabah menuntut, bisa juga mencari. Man adapun orang, tolabah adalah menuntut. Tadi ya, menuntut atau mencari siapa man, al ilmah kepada ilmu, linnasi bagi manusia, orang banyak, bukan dirinya sendiri. Fahawa idun nasi kathiratun, adapun kebutuhannya manusia, kathiratun adalah banyak, besar. Kathiratun adalah banyak. Berarti mencari ilmu itu niatkan untuk berbakti, melayani orang banyak, bukan untuk melayani diri sendiri. Kalau melayani orang banyak, maka ilmu itu butuhnya juga banyak. Tadi kalian harus belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu fikih, ilmu faraid, ilmu ihlal, ilmu badi, ilmu mani, ilmu balaghah. Alhamdulillah saya sudah mengajar bagian kelas musyawirat yang putri, kayaknya yang putra belum ada. Santri putra yang sampai kelas musyawirat belum ada. Yang putri sudah mengaji, sudah belajar kitab balaghah. Saya petik kitab ini dari karangan dosen
Al-Azhar Kairo, setingkat Al-Azhar Kairo. Kitab Balaghatul Wadihah. Saya pilih kitab ini, Balaghatul Wadihah, menerangkan tentang ilmu badi, ilmu ma'ani dari kitab. Saya sendiri mengaji ilmu balaghah ini pakai kitab kuno. Kitab kuno, ingat dulu ketika mondok saya mengaji kitab kunonya namanya Jauharul Maknun. Jauharul Maknun bisa kalian cari di Google, Jauharul Maknun. Tidak saya pilih karena sulit. Semuanya pakai siiran semua. Membacanya sulit, memahami sulit, Jauharul Maknun. Sekarang saya pilih kitab yang lebih mudah, yang lebih gampang, tidak banyak siiran, tapi diterangkan dengan kalam nasar. Bahasa Indonesia kalimat prosa, bukan kalimat puisi. Di Balaghatul Wadihah itu. Jadi banyak keperluannya untuk masyarakat tentang ekonomi, muamalat, ya, muamalat seperti apa ini. Sekarang banyak perkembangan yang perlu kita fatwakan tentang muamalat. Kemarin saya sudah berdakwah, sudah membicarakan, saya posting, bukan saya yang posting, yang membantu memposting saya adalah Ustadz Hilmi. Ustadz Hilmi membantu, mungkin karena banyak mendapat kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah ini langsung sudah dilihat orang banyak ini. Saya pantau di akun itu sudah dilihat orang hampir 1000. Padahal hanya diposting berapa? Sekitar seminggu atau 10 hari. Orang 1000. Ini pertanyaannya masyarakat. Sekaligus karena mengisi waktu kurang 3 menit sebelum berakhir. Sebagai dakwah juga ini. Bagi yang belum pernah melihat akun ketika saya berbicara, ketika berkhutbah tentang ini, zaman sekarang, ini bagian ustadz ini, bagian ustadz dari pondok pesantren As-Salafi Nungkunung ini kan banyak diterjunkan ke masyarakat. Ada yang di Bangkalan, di Kecamatan Kokop, Kecamatan mana lagi? Kecamatan Bundek, Kecamatan Belega, Kecamatan Tambelangan, dan juga merambah ke luar pulau, ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Bangka. Maka saya banyak melihat, kalian lihat di postingan-postingan ya, kalian lihat langsung. Ustadz kalau sudah purna tugas 1 tahun, maka Ustadz itu akan kembali ke pondok pesantren. Dari tempat mengabdinya dia kembali. Waktu acara kembali, perpisahan itu Ustadz biasanya banyak menerima hadiah atau kado dari para santri. Hadiah atau kado daripada santri ini haram apa halal? Halal, karena pemberian itu adalah halal. Cuma yang saya sayangkan, ini perlu diulang nanti diposting lagi nih. Yang saya sayangkan biasanya acara kado beri hadiah kepada ustadz yang halal tadi diiringi dengan apa yang haram? Nangis. Kalau nangis itu halal apa haram? Halal nangis. Masa nangis haram? Nangis ya juga halal. Yang haram apa? Apa? Ulang tahun. Bukan, itu Ustadz. Ustadz kok ulang tahun. Perpisahan Ustadz. Ya biar cepat karena waktunya tinggal 1 menit. Kemudian setelah beri hadiah, biasanya saya lihat di postingan banyak ini di Facebook, perpisahan Ustadz, Ustadznya didudukkan seperti ini.
didudukkan di kursi seperti ini. Kemudian yang memberi hadiah itu antri berbaris, santri putra dan santri putri berbaris begini. Setelah kasih hadiah, hadiahnya biasanya taruh di depan meja, kemudian salaman, salaman, salaman. Apa betul begitu? Salaman. Yang saya sayangkan, setelah santri putra selesai kasih kado, diikuti oleh santri putri. Santri putri kasih hadiah kepada ustadz, kemudian santri putri juga salaman kepada ustadz. Ini halal apa halal? Haram. Maka ustadznya kasih salam kepada santrinya. Ini banyak. Seperti ini banyak apa sangat tidak ada? Banyak. Maka disampaikan bahwa itu tidak boleh, itu haram. Karena santrinya itu bukan satu jenis. Ustadznya laki-laki, santrinya perempuan. Apalagi santrinya sudah besar-besar, sudah cantik-cantik. Maka ustadznya asalnya mau pindah tugas karena sudah melihat santrinya cantik-cantik, besar-besar. Ustadznya tidak mau, ya saya di sini saja. Karena apa? Karena haram, tidak boleh ustadz. Tidak boleh. Kejadian seperti itu tidak boleh, haram, haram, tidak boleh. Bahkan saya perluas di pengajian saya itu, perluas bukan hanya tadi berkaitan dengan ustadz, saya perluas berkaitan dengan bapak kiai. Saya tidak sebut, ada bapak kiai besar, santrinya ribuan, saya tahu sendiri, santrinya ribuan, besar di pondok santrinya. Tapi dia salaman dengan santri putri. Kemudian saya tanya kepada santri alumni itu, kok santri putri salaman kepada bapak kiai? Kan haram, tidak boleh. Oh itu Pak Kiai itu sudah ilmunya tinggi, dia punya ilmu khusus. Oh begitu, iya, ilmunya Pak Kiai sudah tinggi, punya ilmu khusus. Dan lagi Bapak Kiai itu menganggap santrinya itu bukan sebagai cewek, menganggap santrinya sebagai anak, sama dengan orang tua ke anak. Maka saya bantah di pengajian saya, di channel saya, bisa ditonton nanti kalau sudah pulang. Yang ilmu tinggi kiai tadi, namanya tidak saya sebut, pondok pesantrennya tidak saya sebut. Mana lebih tinggi ilmunya kiai dengan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana yang lebih tinggi? Ilmunya Nabi. Kalau Bapak Kiai menganggap santri putri yang cantik-cantik sebagai anak, Nabi bukan hanya anak kepada umat, tapi Nabi menganggap lebih dari anak, yaitu sebagai umat. Dan Nabi bersabda dalam hadis, inni la usofihu an-nisa'ah. Saya ini tidak pernah salaman dengan perempuan lain. Nabi tidak mau salaman. Padahal kurang suci apa Nabi? Kurang tinggi mana ilmunya Nabi dibanding Bapak Kiai tadi. Tapi Nabi tidak bersalaman. Terakhir, waktu sudah lewat ini. Terakhir saya pernah anakku diundang acara imtihan pengajian. Saya tidak sebut tempatnya karena kalian pasti tahu. Acara imtihan pengajian, setelah saya turun dari mimbar pengajian, kemudian semua santri bersalaman kepada saya, termasuk para mustami, para hadirin salaman. Setelah salaman tentu saya ingin istirahat, duduk kembali. Kemudian oleh pengasuh sudah antri berdiri santri-santrinya kiai itu. Saya tanya, ini mau apa kok berdiri semua? Yang
putri-putri ini Pak Kiai, ini mau sungkem salaman ke panjenengan. Waduh, saya ingat bahwa Nabi saja tidak bersalaman, maka saya langsung tolak, mohon maaf, tidak boleh, haram ini. Putri salaman kepada putra tidak boleh, haram. Kalau ikut nafsu saya tentu senang. Siapa yang tidak mau tangannya bersentuhan dengan tangan cewek-cewek cantik? Pasti senang. Apalagi santrinya sudah besar-besar, sudah cantik-cantik. Tapi Nabi mengatakan saya tidak bersalaman. Nabi saja yang suci tidak bersalaman, apalagi saya yang kotor, saya yang banyak dosa. Tentu saya tidak mau sejak itu. Begitu anakku, ini sudah lewat 8 menit pengajian kita. Sengaja saya ulang supaya ini disebarluaskan. Kalian juga yang santri putri, kalau disuruh salaman kepada ustadz-ustadz, jangan mau. Kalau disuruh salaman kepada ustadz, santri putri, anakku, jangan mau. Apalagi ke Ustadz Rizal dan Ustadz Hilmi, jangan mau. Begitu anakku, pengajiannya ini sudah lewat berapa nih, tanpa terasa 10 menit. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.